Halo, ketemu lagi. Sekarang kita sudah berada di part ketiga, episode ketiga tentang penggunaan jari jempol dan telunjuk dalam memetik gitar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan jari telunjuk bisa memetik 3 nada atau 3 senar dengan berbalasan dengan jari jempol. Nah, kemarin satu nada, 2 nada sudah, sekarang 3 nada dan kita gunakan dengan 3 senar. Nah, contohnya seperti ini. Ini bass, tetap jempol jadi bass, jadi low, telunjuk jadi alur nadanya biasanya dari mid ke high. Coba kita coba dulu dengan senar 1, 2, dan 3. Oke. Jadi kedua jari ini berbalasan ya. Pam 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 pam. Oke. Pam. Itu dia. Pam. Ini dia. Dari low dan high-nya dapat pam 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 pam. Kalau ada metronom di rumah bisa gunakan metronom, jangan terburu-buru dulu. Lakukan sesanggupnya, maksudnya kan metronom itu ada level-level tingkatannya, ada angka-angkanya. Nah, jangan terlalu ambil yang cepat. Nah, kita kan praktis ya, berlatih itu melatih ketepatan baru kecepatan. Tepat dulu pemilihan senarnya kepada jari telunjuk. Nah, ketepatan dulu, rasakan. Makin cepat boleh, makin cepat boleh. Jadi usahakan jari telunjuk dan jempol ini punya rasa yang sama seperti orang melangkah ya. Langkah kaki pam 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 pam. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita pilih kunci nada yang bisa kita gunakan untuk membuat alunan dari telunjuk 3 nada tadi. Contohnya misalnya saya punya single lagu yang baru saya keluarkan dengan teman saya, judulnya Beda Cerita. Nah, itu intronya hanya menggunakan 2 jari, jempol dan telunjuk. Begini dia. Nah, itu pertamanya hanya satu berbalas-balas. Nah, habis itu 1, 2. Nah, 2 senar, habis itu 3. Nah, jadi 1, 2, 1, 3. Jadi akhirnya harus 3 ini ya. Ini ya. 1, 2, 3. Bayangkan saya buat rekaman studio ya untuk single hanya menggunakan 2 jari pada intronya. Jadi berlatihlah sesuai dengan koridor kemampuan dulu. Setelah paham, upgrade. Nah, setelah upgrade nanti kalian bisa gunakan 3 jari. Nah, seperti biasa, misalnya C bisa dengan sebenarnya sama aja fungsinya, cuman ketika terbiasa, nah akhirnya membiasakan lagi dengan 3 jari. 3 jari untuk nada ya, 1 jari untuk low. Oke.
Sekarang kita mengaplikasikannya kepada sebuah lagu yang mungkin kita semua kenal, populer dari zaman anak-anak. Nah, saya juga pesan ya, jangan berlatih gitar, langsung mempelajari lagu-lagu pop zaman sekarang. Ya nggak apa-apa sih, cuman lagu-lagu zaman dulu, apalagi belajar gitarnya mulai anak-anak ya, saya agak sedih ketika belajar gitar itu muridnya tuh anak-anak tapi diajarkan lagu-lagu pop barat ya apa yang sekarang gitu, Maroon 5 lah, apalah gitu. Aku pikir selagi kita memperkenalkan pembelajaran gitar dasar basic gitu, kita juga punya tanggung jawab untuk memperkenalkan lagu-lagu, misalnya lagu-lagu perjuangan misalnya, kepada anak-anak kecil ya yang baru belajar gitar. Bukan cuman sok nasionalisme sih, cuman juga memperkenalkan bahwa lagu-lagu lalu zaman dulu itu juga bagus-bagus. Misalnya yang sering dinyanyikan lah di sekolah gitu, tapi tidak terlalu populer di anak-anak zaman sekarang. Nah, sebagai pengajar mungkin kalian bisa mempergunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan lagi kepada anak-anak murid tentang lagu-lagu yang dulu populer dan bagus, liriknya juga bagus. Nah, bisa itu dibawa ke pembelajaran gitar. Misalnya saya nih, Ibu kita Kartini ya. Nah, kita udah belajar tentang penggunaan dua jari tadi, satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk. Bagaimana mengkombinasikan itu? Jadi penggunaan petikan jari satu senar, petikan jari dua senar, dan petikan jari tiga senar. Bagaimana mempergunakan itu dalam satu kesatuan lagu? Oke, kita mulai dengan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, itu satu sama pam pam pam. Jadi jempol dan jari telunjuk berjalan sama ya, satu ketuk. Tambahin lagi. Jadi dalam satu lagu itu ada satu kesatuan antara satu petikan, dua petikan, dan tiga petikan. Oke, kita mulai. Oke, untuk terakhir kita akan membawakan lagu Ibu Kita Kartini, tapi kita lakukan dengan perlahan-lahan ya. Tetap kita fokus kepada jari telunjuk dan jari jempol. Jadi usahakan timing dan ketepatan pemetikannya itu berjalan dengan baik. Jangan terlalu berburu ya. 1, 2. Oke, cukup sekian dulu part ketiga. Nanti kita akan lanjutin dengan part-part berikutnya. Jadi kuncinya dalam memetik gitar, khususnya dengan dua jari, timing dan kelenturan, ketepatan, barulah kecepatan. Jadi akan menghasilkan dengan namanya touching. Jadi touching dengan jempol sebagai base, sebagai pondasi dari kuncinya, dapat berjalan beriringan dengan dinamika lagunya yang dilakukan oleh jari telunjuk. Kuncinya cuman itu. Nah, setelah itu kita boleh pengembangan dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Nah, kita akan pelajari berikutnya
fungsi dari ketiga jari ini dan beriringan dengan jari jempol sebagai pondasi base. Thank you. Oh, dukung terus ya. Terima kasih.